Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anessa Olivia dari kelas 3B, nomor absen 3 dengan NIM 2032550072. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi 3 dari UAS mata kuliah Teknik Audit Berbantuan Komputer mengenai ekstrak data pada file APtrans. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan aplikasi ACL terlebih dahulu. Seperti ini tampilan aplikasi ACL yang akan kita gunakan. Lalu kita klik, lalu akan muncul tampilan dari aplikasi ACL atau Audit Command Language. Aplikasi ACL ini merupakan alat bantu audit berbasis komputer yang biasa digunakan auditor untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan. ACL ini merupakan perangkat lunak yang masuk dalam kategori Generalist Audit Software atau GAS. Aplikasi ini didesain untuk mengumpulkan, menganalisis data, serta mengevaluasi bukti yang dihasilkan dari pemrosesan transaksi perusahaan. Jadi ini digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit. Selanjutnya, pada tampilan ini masih terdapat no open project. Jadi artinya kita belum membuat project baru. Nah, bagaimana cara membuat project baru? Lalu kita masuk pada menu file, kita klik new, kita klik project. Lalu kita masukkan file name-nya sesuai dengan project kita, yaitu UAS TAPK Anessa. Kita misalkan seperti ini, lalu kita klik save. Nah, welcome to the data definition wizard. Kita klik next, kita next lagi, lalu kita pilih APtrans yang akan kita gunakan, kita klik open, kita klik next, next, finish, kita klik OK. Selanjutnya akan muncul tampilan data-data dari file APtrans, seperti invoice amount atau jumlah tagihan, sebagai berikut. Lalu ada invoice date atau tanggal faktur, ada invoice number atau nomor faktur, ada progno atau produk number atau nomor produk, ada quantity atau kuantitas, ada unit cost atau biaya per unit, lalu ada vendor no atau nomor vendor. Nah, di sini dari sumber data APtrans sendiri itu terdapat 102 records. Selanjutnya kita akan langsung masuk pada materi ekstrak data. Untuk mengekstrak data ada pada menu data, kita klik ekstrak data, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ekstrak data itu bertujuan untuk melakukan pemisahan atau ekstrak berdasarkan record atau field dari suatu file. Kemudian hasil ekstrak disimpan pada file yang lain. Hasil file ini akan menjadi input file definition. Jadi untuk ekstrak data ini berguna agar kita dapat menganalisa data yang lebih kecil dan lebih khusus. Pada fungsi ekstrak data ini terdapat dua pilihan, yaitu ekstrak data berdasarkan record dan ekstrak data berdasarkan fields. Lalu yang pertama yang akan saya bahas yaitu ekstrak berdasarkan record. Ekstrak berdasarkan record menghasilkan suatu file yang berisi semua field yang sama dengan file sumber apabila tidak terdapat kondisi tertentu. Apa artinya dengan tidak terdapat kondisi tertentu? Jadi kita tidak memasukkan fungsi if-nya. Langsung kita ekstrak dan kita isikan pada textbook-nya yaitu APtrans record. Kita misalkan seperti ini, kita klik OK. Nah, ini akan muncul data-data sebagai berikut. Ini adalah data-data yang diekstrak dari file tadi, file APtrans, diekstrak ke APtrans record. Berikut data-datanya, ada invoice amount, invoice date, invoice number, progno, quantity, unit cost, dan vendor no. Lengkap ya, yang diekstrak. Dan ada 102 record, sama dengan yang di file APtrans tadi juga ada 102 record. Lalu bagaimana jika kita ingin mengekstrak data berdasarkan record dengan terdapat kondisi tertentu? Kita contohkan pada file APtrans tadi, pada data, ekstrak data, ininya tetap di record. Nah, karena kita menginginkan kondisi tertentu, kita harus mengisi pada fungsi if-nya. Pada expression textbook-nya itu kita isikan, semisal saya ingin mengekstrak data yang unit cost-nya lebih dari 7. Kita verify terlebih dahulu, expression is valid, kita klik OK. Lalu kita klik OK, pada textbook-nya kita isikan APtrans record unit cost lebih dari 7. Saya misalkan seperti ini, kita klik OK.
Nah, selanjutnya menampilkan data-data dari hasil ekstrak APtrans ke file APtrans record unit cost lebih dari 7. Berikut ini data-data yang unit cost-nya lebih dari 7. Ini ada invoice date, invoice number, plot number, quantity, unit cost, dan vendor number. Ini terdapat 46 record. Karena tadi di fungsi if-nya kita sudah isikan pada expression textbook-nya, yaitu unit cost-nya yang lebih dari 7 dan menghasilkan 46 records ini. Nah, untuk ekstrak data berdasarkan record sudah saya contohkan. Lalu langsung saja kita beralih pada ekstrak data yang berdasarkan field. Kita buka dulu sumber datanya, yaitu APtrans. Sudah terbuka, lalu kita klik data, ekstrak data lagi. Nah, kita klik pada field. Jadi, ekstrak data berdasarkan field ini menghasilkan satu file lain yang berisi pilihan field tertentu. Nah, bagaimana cara memilih field tertentu itu ada pada ekstrak field. Misalkan saya ingin mengekstrak data protno, quantity, unit cost, dan vendor no. Lalu kita klik panah kanan, kita klik OK. Nah, yang pertama kita akan mengekstrak data berdasarkan field yang tidak terdapat kondisi tertentu. Jadi pada fungsi if textbook-nya kita kosongkan, pada to textbook-nya kita isi APtrans field, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya akan memunculkan data-data yang field-nya sudah dipilih tadi, yaitu ada protno, quantity, unit cost, dan vendor number yang terdapat 102 record. Kenapa ada 102 record? Karena kita tadi tidak terdapat kondisi tertentu. Kita tidak mengisikan pada fungsi if-nya. Selanjutnya, bagaimana jika kita mengekstrak data berdasarkan fields yang terdapat kondisi tertentu? Mari kita contohkan. Kita buka file sumber datanya, itu APtrans tadi. Kita klik data, ekstrak data, lalu pada field, ini ekstrak field-nya seperti tadi, protno, quantity, unit cost, dan vendor no. Kita klik panah kanan, lalu kita klik OK. Pada if textbook-nya, karena tadi kita akan meminta pada kondisi tertentu, kita klik. Pada expression textbook-nya kita isikan seperti tadi, yaitu saya ingin mengekstrak data berdasarkan field yang memiliki unit cost lebih dari 7. Kita verify dulu. Expression is valid, kita klik OK, lalu kita klik OK. Nah, pada to textbook-nya kita isikan APtrans fields unit cost lebih dari 7. Kita klik OK. Nah, ini sudah memunculkan data-data yang unit cost-nya lebih dari 7. Ini data-data 4 data seperti protno, quantity, unit cost, dan vendor no yang kita sudah pilih pada menu extract file tadi. Jadi di sini ada 46 records. Ini dapat saya simpulkan jika kita ekstrak data berdasarkan record, itu yang muncul adalah seluruh datanya seperti invoice amount, invoice date, invoice number, prot number, quantity, unit cost, dan vendor number. Jika kita mengekstrak data berdasarkan field, itu berdasarkan ekstrak field yang kita pilih. Tadi saya memilih 4 data. Nah, yang muncul juga keempat ini. Data dari file APtrans ini tadi menghasilkan 4 ekstrak data pada file yang berbeda, yaitu APtrans record, APtrans record dengan unit cost lebih dari 7, APtrans field, dan APtrans field yang unit cost-nya lebih dari 7. Jadi untuk ekstrak ini sangat berguna agar kita dapat menganalisa data yang lebih kecil dan yang lebih khusus. Sekian video penjelasan materi 3 mengenai ekstrak data pada file APtrans guna memenuhi UAS mata kuliah TABK. Mohon maaf bila ada salah penjelasan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.